rapat koordinasi untuk menyatukan langkah menindaklanjuti hasil Rakornas pada tanggal 28 Januari kemarin. Teman-teman yang saya banggakan, pada tanggal 28 Januari kemarin kita kan sudah bersepakat untuk memberikan kemudahan bagi teman-teman kita dalam pengurusan surat izin praktek, di mana di situ ada beberapa poin penting yang memang dibutuhkan, yaitu terkait data SKP dan juga data surat izin praktek. Hari Senin kemarin saya itu tiba-tiba dikirimi Bu Katlea, Ketua PD Jabar, link sosialisasi tentang surat edaran Menteri terkait izin praktek. Ya. Saya menyimak cukup lengkap dan saya sampai berkesimpulan ternyata memang dari SKTKI-nya menyampaikan bahwasanya tidak ada lagi dokumen apapun dari OP untuk perizinan penerbitan sifat. Bahkan kalau yang izinnya sudah di DPM PTSP, itu pun rekomendasi dari Dinkes pun sudah tidak ada. Nanti formatnya akan sama. Cuma pada satu sesi saya lihat, artinya kalau ada apoteker yang mengurus surat izin praktek, itu berarti kan ada dua hal yang harus dia validasi. Yang pertama adalah SKP. Nah, saya bicara dulu yang SKP. Sampai sekarang SKP itu kan belum sempurna ya, teman-teman bisa mendapatkan info, apalagi pemerintah gitu ya. Apakah SKP-nya udah cukup atau belum? Rinciannya seperti apa? Masih sangat sederhana. Sehingga kita memang perlu, karena kita punya data, kenapa tidak kita sajikan data yang lengkap kepada DPM PTSP atau Dinas Kesehatan supaya mendapatkan pertimbangan yang valid dalam menerbitkan surat izin. Yang kedua terkait data surat izin praktek yang sudah dimiliki. Apakah sudah punya atau belum? Dan kalau sudah punya berapa? 1 kah? 2 kah? Kemudian di mana saja mereka punya? Kan gitu. Itu kan juga perlu jadi bahan pertimbangan. Dan data itu ada semua di sini. Nah, sementara kalau saya simak kemarin itu, Kemenkes itu berharap SisDMK itu diupdate dulu sama Fasyankes maupun Dinas Kesehatan. Bayangkan butuh berapa waktu Fasyankes se-Indonesia mengupdate data surat izin praktek SDM-nya, baik itu nakes maupun tenaga medis, kemudian diverifikasi. Demikian juga yang di Dinas Kesehatan, berarti kan seperti apotik, klinik, atau dokter praktek mandiri, bidang praktek mandiri, perawat, gitu ya. Itu mesti diupdate datanya oleh Dinas Kesehatan. Nah, tentu ini butuh waktu. Makanya beberapa hari lalu kita sudah rapat dengan bidang organisasi, dengan bidang IT. Rasanya tidak salah kalau kita menyiapkan data yang komprehensif buat pemerintahan daerah supaya dalam penerbitan SIPA-nya itu tidak selama ini karena kita dipercaya datanya oleh pemerintah daerah, dengan adanya data itu proses penerbitan SIPA-nya menjadi lebih cepat gitu ya. Itu harapan kita, ini sifatnya membantu. Jadi ini adalah masa transisi, pemerintah masih menyiapkan aplikasinya untuk mendukung pelaksanaan penerbitan SIPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, sehingga pada siang sore ini Pak Agus akan menjelaskan secara teknis apa yang akan kita siapkan untuk anggota, dan nanti juga malam kemudian setelah rapat nanti surat edaran ke PD dan PC akan langsung kita kirimkan. Jadi surat edaran sudah kita siapkan. Yang pertama adalah surat edaran terkait validasi verifikasi SKP. Di teman-teman yang SKP-nya belum diupload di Siap atau SKP-nya belum diverifikasi oleh PC, itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Agus, dan kemudian nanti malam kita luncurkan surat edaran. Kemudian kedua, kita akan menerbitkan namanya surat keterangan keanggotaan buat anggota yang akan mengurus SIPA. Bagaimana prosesnya di Siap nanti akan dijelaskan oleh Pak Agus. Sehingga
Ini merupakan pelayanan prima kita pada anggota supaya proses perizinan itu bisa berjalan dengan cepat. Dan terakhir teman-teman yang saya banggakan, waktu hari Senin kemarin siang kita sudah melaksanakan webinar terkait pengurusan FTRA seumur hidup. Luar biasa. Pesertanya yang di Zoom ada 1.000. Karena kebetulan karena sekarang webinar itu sudah sepi, sehingga kita cuma menyediakan akun 1.000 untuk webinar. Pendaftarnya ada 5.000. Yang kita terima hanya 1.000. Tapi alhamdulillah kemudian kita juga bisa tayangkan di YouTube. Dan tayangkan di YouTube, itu juga peserta lebih dari 2.000. Jadi cukup antusias peserta kemarin. Nah, kalau memang nanti masih diperlukan, akan kita adakan ulang. Nah, kalau tidak nanti saya ikut acaranya Pak Dharma dari PD Jambi. Kami sudah merangkum pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang disiapkan oleh dari set KTKI. Mudah-mudahan itu nanti membantu, akan kami edarkan ke seluruh daerah dan ke pengucapan. Jadi pada siang ini, sebelum kami menerbitkan dari pusat menerbitkan edaran buat teman-teman di daerah cabang, baiknya kita simak dulu paparan dari Pak Agus secara teknis, sehingga nanti suatu edaran diterima, teman-teman sudah dengan gampang memahami apa yang dimaksud dari edaran tersebut. Demikian pengantar dari saya. Saya persilakan kepada Pak Agus untuk memaparkan secara lengkap teknis dari surat edaran yang sudah kita siapkan. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi, seperti yang disampaikan oleh Pak Novendri tadi, ada dua hal yang akan kami sampaikan hari ini, yaitu tentang verifikasi SKP dan pembuatan surat keterangan keanggotaan. Ada hal penting yang harus kami sampaikan. Yang pertama adalah tentang peran. Ini ada 3 hal yang ingin kami sampaikan: peranan PP, PD, dan PC, regulasi, dan adanya pengembangan FIAT. Ini peranan dalam situasi seperti sekarang. Ini peranan dari PP adalah membuat kebijakan atas informasi dari pihak eksternal ya. Karena di dalam ISO 27001 seluruh informasi eksternal yang mempengaruhi sistem itu wajib dibuat kebijakannya. Kemudian membangun sistem layanan pendukung kebijakan sehingga anggota dalam hal ini mendapatkan informasi yang cukup kuat untuk bisa melakukan kebutuhannya, dan kita sebagai pengurus itu memastikan bahwa kebutuhan dari anggota terlayani. Nah, untuk dari PD, melakukan sosialisasi kebijakan PP ke PC, kemudian memastikan kebijakan PP berjalan dengan baik di PC, serta memantau pelaksanaan kebijakan PP di PC. Oleh karena itu, nanti tetap Bapak Ibu dokumen yang dihasilkan oleh sistem untuk perubahan-perubahan tersebut akan terkirim ke PD, ya, akan tersimpan juga di PD. Kemudian untuk PC, melakukan sosialisasi kebijakan PC kepada anggota. Nanti di surat juga sudah kami lampirkan format untuk pemberitahuan ke anggota. Kemudian memastikan anggota melakukan layanan sesuai dengan batas waktu dan melakukan layanan sesuai dengan permohonan anggota. Ya, ini seperti seperti surat edaran. Mungkin ini regulasi ini sudah kami sampaikan. Ini ada dua edaran yang pada akhirnya